wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat, yakni Amanah Syariah. Amanah Syariah adalah aplikasi peer-to-peer lending yang menggunakan teknologi blockchain, NFT, dan smart contract. Dengan menggabungkan ketiga teknologi tersebut, kita mendapatkan investasi aman dan transparan. Baiklah, sekarang kita akan langsung mencoba demonya. Pertama, akan ada 3 role dalam aplikasi ini, yakni administrator, borrower, dan investor. Dan ketiga role tersebut akan memiliki akunnya masing-masing yang akan ditentukan oleh wallet Web3. Pertama, kita akan coba menghubungkan ke akun admin terlebih dahulu. Hubungkan dompet. Kita akan connect ke akun admin agar kita bisa membuat NFT. Oke. Ketika akun admin sudah terhubung, kita akan ada menu admin. Di sini adalah panel admin atau dashboard admin yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah untuk mint NFT, yang kedua adalah kelola pinjaman, lalu yang ketiga ada narik biaya. Pertama kita akan mencoba mint NFT. Jadi NFT agunan di sini digunakan agar borrower bisa membuat pendanaan dalam aplikasi ini. Jadi sebelumnya kita sudah memiliki verifikasi yang dilakukan off-chain, dan setelah diverifikasi, kita akan membuat NFT untuk diberikan kepada borrower. Di sini kita memerlukan alamatnya borrower. Lalu di sini tipe agunan tanah, misalnya tanah Jakarta Barat. Ini adalah NFT yang digunakan untuk sebagai agunan dalam proses peer-to-peer lending. Itu misalnya 0,2 kita coba. Lalu Jakarta Barat. Jakarta Barat, dan nilai yang ingin kita pinjam, yang ingin borrower pinjam, kita estimasikan 0,2. Lalu ini adalah gambar dari sertifikat atau representasi dari agunannya. Di sini kita pakai coba gambar rumah saja terlebih dahulu. Oke, kita coba mint NFT-nya. Lalu kita confirm. Saat ini NFT sedang diminting ke akun dari borrower atau peminjam. Nah, sudah berhasil di mint. Sekarang kita coba putuskan koneksi dari wallet admin. Lalu kita hubungkan ke wallet borrower. Sudah connect. Coba koneksi. Oke, sudah terkonek. Kalau pengiriman NFT berhasil, maka borrower bisa membuat pendanaan baru. Nah, di sini kita lihat ada NFT nomor 2 yang baru saja di mint. Lalu borrower bisa membuat pinjaman. Misalnya 0,2 dengan target margin 18% dan durasi peminjaman 12 bulan. Lalu kita buat permintaan peminjaman. Jadi semua transaksi di sini akan menggunakan smart contract. Jadi akan ada selalu smart contract yang kita sign. Lalu ini sedang membuat pinjaman. Jadi sedang dicatat di smart contract. Oke, sudah berhasil. Kita coba refresh.
sudah ada pendanaan baru, ini yang nomor 2 dengan pokok pinjaman 0,2. Dan di sini ketika sudah dibuat, para investor bisa melakukan investasi ke dana peminjaman yang sudah dibuat ini. Kita coba kembali ke home dan kita coba putuskan dari wallet borrower. Sekarang kita akan mencoba menjadi layaknya investor yang akan melakukan pendanaan. Kita coba pilih akun, salah satu akun. Nah, kita connect. Nah, di sini kita bisa, sudah connect, kita bisa mulai investasi sebagai investor dan kita akan masuk ke page marketplace. Di sini akan tersedia berbagai pendanaan yang bisa kita investasikan dengan marginnya, tenor waktunya, biaya cicilan yang akan kita dapatkan tiap bulan, dan total returnnya. Kita bisa pilih danai pinjaman. Nah, ini kita bisa mendanai pinjaman. Dana yang dibutuhkan adalah 0,2. Kita bisa memilih untuk berinvestasi maksimum, ataupun kita ingin beberapa persen, misalnya kita 0,05 saja atau sekitar 25% dari pendanaannya kita danai di sini. Jadi kita akan mengirimkan 0,05 ke smart contract yang sudah dibuat, dan di sini ada perkiraan keuntungannya juga. Kita danai. Oh, oke. Ternyata sepertinya kemungkinan dana di walletnya masih tidak sebanyak itu ya. Oh ya, kita hanya memiliki 0,04. Jadi kita coba danai 0,04 saja. Atau 0,03 saja. Kita danai. Oh ya, setiap currency saat ini kita masih menggunakan testnet di Sepolia, ETH Sepolia testnet. Jadi kita tidak mengirimkan kripto asli, tapi ini cocok untuk melakukan testing. Kita danai 0,03, seharusnya nanti akan berkurang dan jadi 0,01 di sini. Oke. Sudah berkurang 0,3 dan kita sudah berhasil mendanai. Kita juga bisa melihat historinya di Etherscan. Dan inilah salah satu keuntungan yang kita berikan ketika kita menggunakan smart contract. Jadi semua transaksi itu tercatat dalam blockchain. Oke, sudah berhasil didanai. Terlihat bahwa progres pendanaannya 0,03 dari 0,2 ETH sudah terdanai. Dan proses ini akan terus berlangsung hingga pokok pinjaman sudah terpenuhi ya. Dan mungkin sekian dari saya. Walaupun sebenarnya ini kita akan bisa explore lebih lanjut lagi ya ketika proses pendanaannya sudah terpenuhi. Atau kita coba saja sekarang ya. Kita coba penuhi pendanaannya. Misalnya kita pilih yang akun yang punya. Oke. Kita coba login pakai investor 2. Kita putus koneksi. Hubungkan wallet lagi. Oke, sudah connect. Di sini kita ada 0,1 Ethereum. Sebenarnya kita bisa menuntaskan pinjaman yang ini. Ini tinggal 0,9 Ethereum lagi. Jadi kita sudah akan mengisi semua slotnya. Kita coba danai. Kita akan mengirimkan 0,09 Ethereum. Kita konfirmasi. Oke.
Dan pendanaan nomor 1 sudah selesai. Dan hanya akan ada sisa pendanaan nomor 2. Kita lihat di sini bahwa pinjaman nomor 1 itu sudah aktif dan kita sudah tidak bisa mendanai lagi. Dan kita hanya perlu menunggu return yang akan dikirimkan oleh borrower setiap bulannya. Dan mari kita coba lihat bagaimana borrower akan membayarnya. Coba kita putuskan koneksi. Dan kita kembali lagi ke login menggunakan akun borrower. Kita borrower, kita hubungkan dompet. Kita koneksi menggunakan akun borrower kembali. Dan kita akan masuk ke menu pinjaman saya. Ini adalah menu khusus borrower. Jadi borrower ini sudah memiliki 2 pendanaan yang tadi. Pendanaan nomor 2 masih aktif dan pendanaan pinjaman nomor 1 sudah selesai. Dan kita sudah mendapatkan tokennya ya, Ethereum-nya ya. Jadi ketika pendanaan selesai, maka dana dari smart contract akan dikirimkan langsung ke borrower. Jadi kita sudah menambahkan 0,1 di akun borrower kita. Jadi kita sudah memiliki cukup banyak sebagai borrower. Dan setiap bulannya, borrower akan membayar tenornya. Kita lihat. Ya. Jadi kita tadi buat di doi 12 bulan dan borrower sudah mendapatkan uangnya, sudah mendapatkan 0,1 Ethereum dan borrower sekarang hanya tinggal membayarnya tiap bulan. Dan pembayaran ini akan langsung diterima ke semua investor. Jadi kita coba sebagai borrower akan membayar pinjaman untuk cicilan untuk bulan pertama. Pembayaran akan otomatis didistribusikan ke semua peminjam. Jadi kita coba bayar di sini. Kita konfirmasi. Itu akan masih proses. Coba kita lihat ke investor nomor 2. Oke, sepertinya sebelumnya kan memiliki 0 Ethereum, tapi kita sudah mendapatkan pendanaan yang dibayarkan oleh borrower. Kita tutup. Dan selanjutnya borrower bisa terus kembali membayar hingga cicilan ke bulan 12. Dan kalau bertanya bagaimanakah sistem ini mendapatkan keuntungan, jadi setiap pembayaran kita akan mendapatkan fee 2% dari setiap pinjaman. Ketika kita putuskan lagi dan kita hubungkan lagi ke akun admin, kita hubungkan dengan akun admin. Dan ketika kita ingin melihat kontraknya, kita bisa lihat di bawah sini dan untuk mengunjungi smart contract dari aplikasi ini. Terlihat bahwa di smart contract ini ada balance Ethereum sebesar 0,032. Ini adalah biaya yang didapatkan oleh sistem dari setiap transaksi. Dan untuk mengambil dana ini yang ada di smart contract, kita bisa masuk ke menu admin dan menarik biaya. Dan ini adalah biaya platform 2% yang kita dapatkan dari pinjaman yang diaktifkan. Dan ketika kita ingin mengambilnya untuk biaya operasional, kita bisa menariknya dan ini akan otomatis ditransfer dari smart contract lending platform ke akun dari admin. Kita konfirmasi dan kita tarik dananya.
Kita lihat dana kita berapa saat ini, 0,1, dan barusan sudah bertambah jadi 1,19. Kita lihat lagi sudah 0, dan harusnya ketika kita refresh smart contract ini harusnya dananya sudah 0 karena sudah ditarik ke akun admin untuk biaya operasional dari aplikasi ini. Dan itulah sistem bisnis yang kita rencanakan. Mungkin sekian overview dari aplikasi Amanah Syariah, peer-to-peer lending syariah untuk berbasis blockchain, NFT, dan smart contract. Terima kasih.